Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, mari kita mulai pelajarannya. Bagian utama dari tumbuhan yaitu akar. Sekarang kita akan membahas tentang morfologi akar. Morfologi akar meliputi tudung akar, ujung akar, batang akar, dan rambut akar. Selanjutnya kita akan membahas fungsi akar. Apakah kalian tahu fungsi akar itu apa? Fungsi akar yang pertama yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir yaitu memperkokoh tumbuhan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada akar tunggang. Ciri-ciri akar tunggang yang pertama memiliki akar pokok, yang kedua akar pokok bercabang-cabang, yang ketiga perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas, dan contohnya yaitu tumbuhan dikotil atau berkeping dua seperti pohon mangga dan pohon jeruk. Yang kedua ada akar serabut. Ciri-ciri akar serabut yang pertama berbentuk seperti serabut, yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Yang ketiga, semua bagian akar keluar dari batang. Contohnya, tumbuhan monokotil atau berkeping satu seperti jagung dan padi. Sedangkan, jenis-jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi. Yang pertama ada akar gantung. Tumbuh dari batang tumbuhan di atas tanah. Contohnya, pohon beringin. Yang kedua, ada akar pelekat. Tumbuh di sepanjang batangnya yang berguna untuk menempel pada kayu atau tumbuhan lainnya. Contohnya daun sirih. Yang ketiga, akar tunjang. Tumbuh dari bagian bawah batang segala arah, menunjang batang agar tidak rebah. Contohnya tumbuhan bakau. Dan yang terakhir ada akar nafas. Tumbuh tegak lurus ke atas muncul dari permukaan tanah. Akar nafas memiliki banyak celah untuk jalan masuknya udara. Contohnya pohon kayu api. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi batang. Fungsi batang yang pertama yaitu sebagai alat penopang tumbuhan. Yang kedua, sebagai jalur pengangkutan air dan zat makanan dari bawah ke atas dan membawa hasil asimilasi dari atas ke bawah. Dan fungsi batang yang terakhir yaitu sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, selain fungsi batang, terdapat juga struktur pada batang. Struktur pada batang yang pertama yaitu ada epidermis. Epidermis yaitu batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Yang kedua ada korteks, yaitu jaringan yang susunannya terdiri atas sel-sel parenkim yang berkloroplas. Dan struktur batang yang terakhir ada stele atau silinder pusat. Stele tersusun atas beberapa jaringan seperti jaringan berkas pengangkut, empulur, dan juga perikambium. Yang terakhir ada jenis-jenis batang. Jenis batang yang pertama yaitu ada batang basah. Ciri-cirinya memiliki batang yang lunak dan juga berair. Contohnya yaitu pada batang pohon bayam. Jenis batang yang kedua yaitu ada batang berkayu. Ciri-cirinya memiliki kambium dan juga dapat bertambah besar. Contohnya yaitu pada batang pohon mangga. Dan jenis batang yang terakhir yaitu ada batang rumput. Ciri-cirinya memiliki ruas-ruas yang tampak jelas dan juga berongga. Contohnya yaitu pada batang pohon jagung. Bagian pada tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Anak-anak, tahukah kalian apa fungsi daun?
Fungsi daun yang pertama yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua sebagai organ pernapasan tumbuhan atau respirasi. Yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan atau transpirasi. Dan yang terakhir sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Seperti yang kita ketahui, daun biasanya berwarna hijau. Kenapa ya daun itu berwarna hijau? Ya, karena daun memiliki zat hijau yang disebut dengan klorofil. Selanjutnya kita beralih kepada struktur daun. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian daun? Nah, di sini terdapat gambar dari daun pisang yang merupakan contoh daun lengkap, di mana memiliki pelepah daun, yaitu merupakan bagian pangkal daun yang bentuknya melebar. Terdapat juga tangkai daun yang merupakan bagian tumbuhan sebagai penopang helai daun agar tidak terjatuh, dan terdapat juga helai daun yang merupakan bagian luar daun yang sangat penting karena di helai daunlah fotosintesis terjadi. Selanjutnya terdapat jenis-jenis daun berdasarkan jumlah helai daunnya. Nah, jenis-jenis helai daun ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama daun tunggal dan daun majemuk. Pasti kalian ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan daun tunggal? Daun tunggal merupakan daun yang memiliki satu helai daun di setiap tangkainya. Nah, contohnya itu seperti daun singkong. Nah, sedangkan daun majemuk merupakan daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya, seperti daun jambu. Nah, selain dibedakan berdasarkan helai daunnya, selanjutnya di sini juga terdapat jenis-jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama, tulang daun menyirip. Contohnya itu seperti daun jambu. Yang kedua, ada tulang daun menjari. Contohnya yaitu pada daun singkong. Yang ketiga, ada tulang daun melengkung, yaitu contohnya pada daun sirih. Dan yang terakhir, ada tulang daun sejajar, contohnya pada daun kelapa. Selanjutnya ada pengertian bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Kemudian ada fungsi bunga. Fungsi bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik burung, serangga, maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi bunga yang ketiga adalah sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Yang terakhir, fungsi bunga yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Selanjutnya ada struktur atau bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari yang pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Yang kedua, kepala sari. Kepala sari untuk menyimpan serbuk sari dan serbuk sari untuk penyerbukan. Yang ketiga, ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Yang keempat, ada kepala putik. Kepala putik adalah bagian fertil pada bunga, di mana terdapat bakal buah dan bakal biji di dalamnya. Yang kelima ada tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang keenam, ada bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai protektor sel telur dan menjadi tempatnya bekerja. Yang ketujuh ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyongkong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Yang kedelapan ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar, berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Selanjutnya ada buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah.
Setelah terjadi peristiwa persarian, polinasi, dan pembuahan fertilisasi, maka bakal buah berkembang menjadi buah. Selanjutnya ada fungsi buah. Yang pertama, organ tempat perkembangan biji. Yang kedua, membantu proses penyebaran biji. Dan yang ketiga, penyediaan cadangan makanan ketika proses perkecambahan. Dan yang terakhir ada struktur buah. Yang pertama, tangkai buah sebagai tempat melekatnya buah ke dahan atau ranting. Yang kedua, ada kulit buah, lapisan paling luar untuk melindungi buah. Dan yang ketiga, ada daging buah, yaitu bagian buah yang dapat dimakan. Dan yang keempat, lapisan dalam yang mengelilingi biji, yaitu lapisan yang melindungi biji. Dan terakhir ada biji, yaitu alat perkembangbiakan tanaman yang tertanam di dalam buah. Pengertian biji. Biji adalah produk dari bakal biji yang matang setelah pembuahan oleh serbuk sari dan beberapa pertumbuhan di dalam tanaman induk. Fungsi biji bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan cadangan bagi tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik. Yang ketiga, sebagai pembentuk tumbuhan baru. Jenis-jenis biji. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan biji terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdaun sempit dan kaku. Yang kedua, memiliki batang bercabang. Yang ketiga, akarnya tunggang. Yang keempat, biji tampak dari luar karena tidak terbungkus daun buah. Yang kedua, ada tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daun yang berbentuk pipih dan lebar. Yang kedua, bunga sudah memiliki bagian bunga sempurna seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang ketiga, bakal biji tidak tampak karena tertutup daun buah. Selanjutnya, jenis biji berdasarkan jumlah kepingnya digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Monokotil memiliki ciri bijinya berkeping satu, tulang daun sejajar dan melengkung, batang tidak bercabang, akar serabut, bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan dari monokotil yaitu padi, jagung, jahe, lengkuas. Yang kedua, tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Dikotil memiliki ciri yaitu bijinya berkeping 2, tulang daun menyirip atau menjari, batang bercabang, akar tunggang, bagian bunga berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan dikotil yaitu mangga, tomat, kacang tanah, dan kacang panjang. Dari pembelajaran pada hari ini mengenai bagian-bagian tumbuhan, dapat kita simpulkan bahwa bagian-bagian dari tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Mulai dari akar hingga biji tentunya memiliki fungsi dan struktur masing-masing dan juga berbeda-beda untuk saling melengkapi agar terciptanya tumbuhan yang sempurna. Tumbuhan juga memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu tumbuhan sebagai bahan makanan, tumbuhan sebagai bahan untuk membuat peralatan rumah tangga, tumbuhan sebagai bahan obat-obatan, dan juga tumbuhan sebagai bahan sandang. Jadi, kita dapat mengetahui ciri-ciri atau jenis dari tumbuhan tersebut, cara perkembangbiakannya, dan apa yang dikeluarkan dari tumbuhan tersebut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.